Nanti misalkan di sini begitu amil, hal-hal begitu itu harus tahu untuk kemudian memastikan orang yang zakat itu sah nanti ditanyakan, ini zakatnya siapa? Oh ini anak saya, umur berapa? Ditanyakan niatnya paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas antara mustahik dan muzaki. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan panitia zakat ya. Untuk teknis pembagian zakat dari panitia yang akan dibagikan ke mustahik zakat, dan juga bagaimana teknis pemberian zakat dari panitia zakat ke mustahik. Apakah memang perlu sigot atau kata-kata khusus sehingga membuat pentasorufan zakat itu bisa sempurna, atau cukup dengan akad memberikan zakat dari muzaki, gitu aja. Mohon informasinya Ustaz. Jadi terkait panitia zakat, kalau jadi panitia zakat memang harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena ketika salah pentasarufan itu zakatnya orang itu tidak sah. Jadi amanahnya itu. Jadi amanah yang harus dipikul oleh panitia zakat, bukan amin. Ketika panitia zakat itu salah kelola, pentasarufannya tidak sesuai dengan aturan, maka zakat orang itu tidak sah. Makanya harus hati-hati. Kemudian, apakah perlu sigot khusus untuk disampaikan kepada orang yang menerima? Tidak ada sigot khusus. Cuma pertama, pastikan orang yang berzakat sudah niat. Jadi pastikan orang yang zakat itu sudah niat. Pertama. Yang kedua, pastikan yang akan penerima itu adalah mustahik zakat, orang yang memang berhak menerima zakat. Cukup dengan itu. Jadi pertama, pastikan bahwa orang yang berzakat sudah berniat. Yang kedua, pastikan bahwa zakat itu sudah diterimakan kepada orang yang memang berhak menerima zakat. Menyambung Yai, terkait dengan tata kelola, apakah memang bisa untuk mencampur satu zakat seseorang dengan zakat yang lain? Atau seumpamanya saya ngezakat 5 kilo, terus ada yang zakat 3 kilo karena ada yang zakat 4 kilo karena saya ingin mentasurufkan satu bungkus 3 kilo, dari 9 kilo itu saya bagi 3, otomatis antara zakat si A dengan zakat si B tercampur. Apakah masih diperbolehkan ya? Kalau panitia tidak boleh. Kalau panitia tidak boleh. Kalau amil boleh. Kalau panitia tidak boleh. Bahkan nanti kalau misalkan dicampur satu zakat orang dengan orang yang lain, lalu kemudian dibagikan ternyata ada salah satu muzaki itu ternyata mustahil zakat. Contoh tadi kan, orang yang mustahil zakat itu memungkinkan juga menjadi muzaki. Orang yang mustahil zakat memungkinkan sebagai muzaki. Maka ketika ada kasus muzaki, orang yang mengeluarkan zakat juga mustahil zakat, lalu kemudian beras itu dicampur, meskipun itu sedikit yang berasnya kembali kepada dia, itu tidak sah. Pertama. Jadi pertama, tidak boleh mencampur. Kalau amin itu panitia. Panitia itu adalah sifatnya wakil
daripada rezeki. Wakil itu tidak punya kebijakan. Wakil itu harus melakukan apa yang diwakilkan kepada dia. Apa yang diwakilkan? Yaitu adalah memberikan barang itu yang dalam hal zakat kepada orang yang berhak. Tidak boleh kemudian beginikan, tidak boleh ada kebijakan. Itu kalau wakil. Kalau amin boleh. Makanya kemarin kita sarankan bahwa masjid ini kalau memang biasa menerima menghitung zakat, sebaiknya amin. Karena dengan amin itu zakat itu sudah selesai dari pihak muzaki, beras sampai ke amin itu selesai sudah bagi muzaki, bagi orang yang zakat. Tetapi zakat seseorang ketika sampai ke panitia zakat belum selesai. Nah, itu bedanya. Sehingga kemudian berpotensi untuk itu nantinya zakatnya orang tidak sah apabila salah dalam tata kelola. Jadi mau nanya Ustaz. Pertanyaan kami adalah bagaimana hukumnya orang yang zakat itu dengan berupa uang, karena di sekolah-sekolah itu banyak yang melaksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kan yang menerima itu adalah para guru untuk menerima uang itu untuk zakat. Zakat yang dimana menitipkannya itu berupa uang, dan kalau memang boleh berupa uang, berapa ukuran uang? Apakah sama dengan pembelian beras yang 3 kilo tersebut? Terima kasih. Jadi ini penting sekali pertanyaan ini. Zakat, apakah boleh zakat pakai uang? Boleh, dengan 3 opsi. Ini boleh nggak? Jadi apakah boleh zakat pakai uang? Boleh, dengan 3 opsi. Opsi pertama, kita pindah kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memperbolehkan zakat pakai uang. Dalam hal ini, pindah mazhab ini dalam fikih itu tidak masalah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu orang yang dalam fikihnya mengikuti salah satu mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Jadi dalam hal ini pokoknya apa sesuai aturannya maka tidak masalah. Makanya kita jawab boleh dengan 3 alternatif. Yang pertama mengikuti mazhab Hanafi. Kalau mengikuti mazhab Hanafi, ukurannya tidak sama. Ukurannya itu adalah 3,5 sampai ke 3,8. Kalau kan kita 2,5 sampai 3 kilo. Kalau di Hanafi itu 3,5 sampai ke 3,8. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, 3,5 atau 3,8 itu bukan beras, tetapi so'an min tamrin atau so'an min sya'irin. Itu jadi kurma atau anggur atau gandum. Sehingga kemudian qimah uang itu harus senilai itu. Harus senilai 3,5 atau 3,8 daripada kurma atau anggur atau gandum. Gandum seperti yang paling murah. Itu kalau mazhab Hanafi. Boleh juga
pindah kepada mazhab Maliki. Nah, sebagian ulama-ulama Malikiyah itu memperbolehkan zakat pakai kimah uang. Cuma di sini dalam masalah ukuran sama, Malikiyah itu 2,5 sampai 3 kilo. Dan masalah beras juga sama. Jadi di Malikiyah itu 2,5 sampai 3 kilo itu beras. Sehingga kemudian ini kalau mengikuti mazhab Malikiyah, kita itu bayar uang seharga beras, bukan seharga rumah. Cuma di Malikiyah itu hanya boleh diserahkan kepada fuqara masakin kalau zakat fitrah. Harus diserahkan zakat fitrah itu ke fuqara masakin yang pertama. Dan yang kedua, harus diserahkan tidak lebih dari 2 hari sebelum hari raya. Kalau mengikuti mazhab Malikiyah. Jadi intinya kalau kita zakat pakai uang, pertama bisa opsinya mengikuti mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi berarti uang nilainya agak tinggi. Kenapa? Karena kimahnya bukan kimah beras, tetapi nilai kurma atau anggur atau gandum agak tinggi. Yang sama adalah mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini sama, nilai beras 2,5 sampai 3 kilo beras harga itu. Cuma perhatiannya harus diserahkan kepada fuqara masakin, tidak boleh diserahkan kepada selain itu. Yang kedua, harus diserahkan tidak boleh sebelum 2 hari dari hari raya. Bisa malam hari raya, pokok tidak boleh sebelum. Kalau kita kan dari sekarang sudah boleh kalau Syafi'i. Dari awal Ramadan boleh kalau Syafi'i. Maliki tidak boleh 2 hari sebelum hari raya. Itu catatannya. Opsi yang ketiga, talfik. Kita itu pendapat ulama yang membolehkan talfik. Talfik itu apa? Kita sebagian pakai kaulnya Imam Syafi'i, sebagian pakai Maliki. Kalau talfik ya bebas sudah. Artinya waktunya bisa pakai Imam Syafi'i gitu. Kemudian nilai berasnya, jumlah berasnya pakai Syafi'i. Kemudian kebolehan pakai imam, pakai harga, pakai uang itu mengikuti pendapat Hanafi dan seterusnya. Intinya boleh, pakai uang boleh. Jadi tidak salah. Kalau cuma dari 3 pendapat ini, talfik ini memang pendapat yang kalau bisa dihindari. Karena talfik ini hilang, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan talfik ini. Makanya kan perdebatannya dari dulu tidak boleh, sebenarnya kan tidak boleh talfik ini. Dari dulu itu perdebatannya, tidak boleh zakat pakai uang. Kenapa? Karena talfik. Kalau misalkan kita tidak mau talfik, pakai yang Maliki. Di Maliki itu ringan, nilainya sama, hanya penyerahannya jangan 2 hari atau lebih sebelum hari raya. Yang kedua, jangan diserahkan ke selain fuqara masakin. Itu juga. Kan 3 hari fuqara masakin kasih sudah senilai harga beras yang biasa kita keluarkan. Di masjid ini memang belum sistem di sini ini memang kita tidak mengusulkan untuk ini. Tapi wanita itu sebagai di sini menggunakan kebijakan untuk orang. Jadi semua yang zakat kita lihat semua, tetapi disuruh beli beras. Dan wanita itu ada yang harus beli beras. Jadi tetap konsepnya di mobil yang
Ibu boleh, boleh. Memang dari dulu kan pakai seperti itu. Orang pakai uang, kita menyediakan beras, dia juga boleh. Tetapi kan umpama mau langsung pakai uang, misalkan panitia di sini langsung menerima uang, itu seperti tadi itu sudah. Apa namanya penjelasan secara fisiknya seperti tadi itu. Oke. Kalau masuk Maliki, yang penting diterima pada hari H atau sebelum hari H, tapi tidak lebih dari 2 hari, dan tidak diserahkan kecuali kepada fuqara masakin. Itu kalau Syafi'i. Kalau Hanafi beratnya karena dinilai agak lebih mahal daripada yang Syafi'i atau yang Maliki. Cuma kalau kita berpikir dari setahun sekali, biasanya punya ya tanda apa? Itu. Yang kedua tadi apa rupanya? Ustaz, ada pertanyaan lagi sebetulnya. Ini biasanya di sekolah-sekolah itu kan berupa uang nih, jadi tidak diberikan beras. Tetapi karena berupa uang, akhirnya tidak diberikan kepada mustahik, tetapi zakat itu dipakai untuk pembangunan atau mungkin juga untuk yang lain, bukan untuk perorangan mustahik itu. Mohon pencerahan. Jadi tidak boleh kalau dibuat bangunan atau apa. Misalkan ini uang zakat, kita misalkan ikut pada pendapat yang memperbolehkan zakat uang. Oke, zakat uang, Taufik. Kemudian dijadikan bangunan, apa pendidikan, apa kemudian masjid atau apa, tidak boleh. Karena Pak, karena logika sederhananya begini, zakat itu haknya fuqara masakin, haknya orang semenara. Kalau kita bangun masjid ini dengan pakai dana zakat, berarti masjid ini dibangun oleh orang fuqara masakin yang kaya mana? Itu berarti logikanya. Kenapa? Karena zakat itu haknya mereka. Kalau kita alokasikan kepada masjid, kepada sekolah, berarti masjid dan sekolah kita dibangun oleh orang fuqara masakin. Nah, maka disebutkan ada ketimpangan. Maqasid syariahnya ada ketimpangan. Makanya tidak boleh apa namanya zakat itu, dana zakat kemudian dialokasikan kepada pembangunan, langsung fuqara masakin untuk mazhab Hanafi. Saya ingin berjelas lagi penjelasannya terkait dengan bedanya amil sama panitia. Sebab pada umumnya baik di masjid maupun di musola jarang yang berbentuk amil, yang umum panitia. Terus sudah terlanjur seperti itu, tapi dijelaskan tidak boleh membuat kebijakan selain amil. Bertahun-tahun seperti itu, bagaimana menurutnya? Jadi memang terpaksa kita katakan bahwa itu memungkinkan nanti ada beberapa zakat orang yang tidak sah. Makanya sekarang di NU itu juga pemerintah ini itu bincang-bincangnya sekarang untuk mendorong semua lembaga, baik itu masjid ataupun lembaga pendidikan yang biasa menerima mengelola zakat, untuk kemudian di-SK-kan menjadi amin. Itu didorong, dipermudah sekarang. Kenapa? Karena ini adalah solusi agar nanti tidak ada kesalahan dalam pengelolaan zakat yang mengakibatkan orang itu tidak sah zakatnya. Jadi tetap kalau memang salah pengelolaannya nanti tidak sah zakatnya. Konsekuensinya kembali kepada orang yang berzakat. Kalau amil yang salah mengelola, orang itu sah masih. Hanya amilnya nanti yang dikatakan tidak aman, dia berdosa. Kalau misalkan salah dalam pengelolaan. Tapi orangnya yang misalkan sah itu. Tapi kalau panitia, konsekuensinya ada pada kembali kepada orang yang zakat, kasihan. Padahal dia kan karena dirinya tidak tahu, diserahkan kepada yang dianggap lebih tahu. Ternyata salah pengelolaan, akhirnya dia juga tidak sah. Tanya Ustaz,
saya pernah pengalaman melihat setelah hari raya melihat tumpukan zakat fitrah di salah satu musola. Lalu ini kok belum disalurkan? Ya sudah diterima panitia, yang penting kan sudah diserahkan ke panitia. Tapi ketika setelah hari raya 2 hari apa 3 hari waktu itu saya masih melihat itu sudah kok, sudah ditelepon, sudah dikasihkan, tapi belum berangkat barangnya. Bagaimana itu Ustaz? Ini waktu zakat itu dari awal Ramadan dan waktu wujudnya itu ketika sudah masuk hari raya, masuk malam hari raya itu wajib sudah waktu wujudnya. Waktu afdalnya adalah subuh sampai pelaksanaan sholat Id, itu waktu afdalnya. Setelah sholat Id itu waktu makruh. Setelah terbenam matahari masuk kategori haram sudah. Makanya usahakan, upayakan panitia atau amin jangan sampai keluar dari itu, dari waktu itu. Jadi paling tidak kalau bisa sebelum sholat Id sudah terdistribusikan semuanya. Paling tidak begitu. Kalau sudah sholat Id itu sudah makruh. Kalau panitia nanti yang makruh muzaki itu juga makruh. Panitianya juga kena. Kalau amil tetap amil yang nantinya berkonsekuensi. Muzaki tetap sah dia dan tidak makruh. Karena ketika menyerahkan kepada amil selesai bagi muzaki. Tetapi sebaiknya baik itu panitia atau amil jangan sampai menunda. Karena itu zakat itu sebenarnya tujuannya adalah meringankan atau membuat senang para fuqara masakin di hari raya, malam dan siang hari raya. Kenapa? Karena mungkin fuqara masakin di sini mungkin akan sangat senang ketika mendapatkan bahan makanan yang biasanya dia tidak punya. Dan kalau ditunda begitu kan tujuannya tetap tidak tercapai. Fuqara masakinnya tetap tidak punya atau punya yang pas-pasan saja. Sudah menghubungi, mungkin tidak jadi. Kasusnya ini mungkin memang banyak faktor dan kemungkinannya memang. Sehingga kemudian itu hukum tadi makruh dan haram itu berlaku apabila tidak ada uzur. Kalau ada uzur, contohnya misalkan di daerah itu sudah selesai, sudah dibagikan secara sudah banyak lah. Jadi fuqara masakin di situ sudah terpenuhi, kurang lebih, maka harus keluar dari daerah itu. Ketika keluar kemudian tidak langsung mendapatkan akses untuk mendapatkan siapa yang mustahil zakat. Maka jika kasusnya seperti itu tidak makruh dan tidak haram bagi panitia. Itu adalah hukum normal yang memang keterlambatan itu dikarenakan kecerobohan atau kesembronoan panitia dan amin, maka tidak boleh.
masuk miskin gitu ya. Karena sebulan 800.000 itu listrik air ini. ketika kami bagi jadi kalau punya rumah kami kan menanyakan Jadi memang begini, apa namanya? Kaya itu kan gini. Kalau kaya tidak boleh menerima. Gitu. Nah, bukan mustahil. Kaya itu ada dua, ada sebab dua. Yang pertama kaya sebab kasar, dia tidak punya aset, tetapi punya kasar yang mencukupi atau melebihi daripada kebutuhan dia dan keluarga. Yang pertama itu kaya. Tekan lagi Roma. Dia tidak punya rumah kontrak, tetapi bulanannya cukup, perlu melebihi. Kemudian itu kaya bil kasbi, ada kaya bil mal. Kaya sebab dia punya harta, punya simpanan uang, yang mana uangnya itu cukup untuk kemudian kebutuhan dia selama dia hidup. Agelar bil umri, artinya ketika dibagi, contohnya begini, dia punya simpanan uang 100 juta. Kemudian sisa umurnya misalkan diperkirakan umur agelar umri 63. Kan 63 agelar umri. Dia sekarang usianya 60. Berarti tinggal 13 tahun. Maka 100 juta itu dibagi 13 tahun. Kalau hasilnya per hari itu melebihi daripada umumnya kebutuhan hidup, kaya. Kalau ternyata setelah dibagi 13 tahun itu per harinya itu ketemu ternyata angkanya itu di bawah kebutuhan, maka itu tergolong miskin. Itu cara kita mengidentifikasi orang kaya sebab harta. Seperti ibu ini harta ada, kasar juga ada. Tinggal dijumlahin. Kira-kira dia punya aset apa saja yang lebih. Kalau rumah mewah, termasuk aset apa enggak ya? Aset ya? Mewah ya. kalau memang kan tidak perlu dijaga gitu. Ini maksudnya. Kan zakat ini, kewajiban zakat ini harus lebih daripada maskan tempat. Artinya gini, seseorang yang dia tidak punya harta, tidak punya barang, tetapi punya rumah, dia tidak wajib menjual rumahnya untuk berzakat, tidak wajib. Beda dengan dia tidak punya uang, tapi punya sepeda motor loh. Dia tidak punya makanan, tidak punya uang pada hari itu, wajib dijual itu sepeda motornya. Artinya kalau dia punya sepeda motor, jangan kemudian dia tidak berzakat. Apalagi 2 sepeda motornya, 3 dia sendiri. Terserah, tidak harus dijual, tetapi harus ada jalan keluar untuk berzakat dia. Kalau begitu, kalau rumahnya enggak. Tapi kalau rumahnya rumah mewah, seharusnya kan dia jual, kemudian dia beli rumah yang biasa. Begitu. Kalau termasuk aset. Artinya perhiasan itu kan demikian sebenarnya. Perhiasan yang itu melebihi daripada yang dipakai, maka itu termasuk aset, itu dihitung. Iya. Oh. Dia itu hidupnya itu dibagi dengan itu kan maksudnya sedikit. Ini kalau memang tidak cukup, nafkah. Jadi termasuk nafkah itu. Jadi salah satu orang yang wajib nafkah itu adalah orang tua. Ketika orang tua miskin, anak kaya. Kaya dalam artian lebih.
orang tua kurang, anak lebih, maka orang tua wajib menafkahi. Itu termasuk nafkah. Ya nilainya sedekah sih, cuma kan beda. Kalau nafkah ini wajib bagi anak ini wajib suatu kewajiban bagi anak. Yang anak itu punya kelebihan, orang tuanya kekurangan, itu wajib anak menafkahi. Boleh nggak itu dikasih zakat seperti itu? Ini boleh. Tapi kalau misalkan anaknya ini tidak boleh dikasihkan ke ibu orang tuanya. Kadang-kadang ada kejadian di rumah kita melihat Di pokok catatannya tadi itu apa, bulannya itu tidak cukup. Kalau cukup dalam artian sudah sesuai standar, maka tidak boleh. Cukup. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan barokah dan manfaat. Insyaallah masih ada waktu ya, satu kali lagi ya. Insyaallah. Oke. Kita bahas kalau minggu depan asnaf yang sama dia itu. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat, dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min husni la yanfa'u qalbuna yarsha'u Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ma'ana ma tanawwa'na 'ala al-qawmi wa biqawmina wa bi'ana. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.